karena kan saya dengar dari para guru-guru saya bahwa Habib adalah dosen beliau, guru saya, dosen saya, beliau ini, bahkan beliau menjabat wakil ulama internasional, beliau aja wakilnya. Waduh, luar biasa. Ini berawal dari mana sih, Habib? Apakah berawal memang Habib sudah bercita-cita ingin menjadi seseorang pendakwah nasional atau internasional, atau memang didikan orang tua? Jadi kalau saya ditanya cita-cita saya, pada posisi Habib saat itu kan sebenarnya bisa suruh orang sana misalnya gitu, kamu maju ke sana jalan gitu, kita kasih report gitu misalnya. Ini Habib sendiri turun ke sana bersama tim, itu kenapa? saya menikmati sendiri. Saya menikmati, artinya bukan sesuatu yang ria apa. Saya seneng lah. Dulu belum ada sosmed kayaknya kalau saat itu. Saya menikmati dalam arti ketika kita bermalam dengan orang yang miskin. Ya kita juga nggak bisa memberikan banyak dan tidak bisa membalik tangan selesai masalahnya. Saya hanya punya 10.000, 12.000 rumah untuk dibangun setiap tahun. Ini ada 2.300.000 rumah yang tidak layak huni di negeri ini. Ya kalau Mas Ari lihat rumahnya, ya kadang-kadang kita datang, anak-anak pun lari. Atapnya plastik, takut sama kita semua. Kenapa itu? Ya dia nggak pernah ketemu orang. Bahwa Habib sendiri mencontohkan untuk menyerahkan diri ke polisi. Ini ceritanya bagaimana, Habib? Maksudnya mencontohkan menyerahkan diri ke polisi. Ini fotonya nih, Habib. Ceritanya bagaimana, Habib? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Alhamdulillah, akhirnya saya diberikan kesempatan untuk mampir ke rumah guru kita bersama, yaitu Dr. Salim Segaf Al-Jufri. Ini Masya Allah luar biasa sekali. Ini kehormatan buat kita bisa diterima di sini. Mudah-mudahan beliau mengenali saya ya. Tapi ternyata kita harus melewati protokol kesehatan dulu yang kita laksanakan. Silakan Pak. Assalamualaikum. Dr. Salim Segaf Al-Jufri, atau juga mungkin saya memanggilnya Habib Salim ya, atau mungkin teman-teman mungkin punya panggilan yang berbeda. Untuk teman-teman yang belum mengenal lebih dahulu mengenai beliau ini orang yang Masya Allah luar biasa sekali, sosok yang sangat memperjuangkan nilai-nilai Islam di berbagai tempat beliau berada. Ini Masya Allah sekali. Referensi dari mana? Dari guru-guru saya, para ustadz-ustadz, ternyata murid beliau. Ini Masya Allah banget. Makanya ketika bisa bertemu dengan beliau ini sebuah kehormatan nih. Saya ingin sekali ngobrol, denger aja apa yang diutarakan beliau. Kayaknya rezeki ilmu ya kita dapatkan sama-sama. Nih, alhamdulillah untuk nonton cerita untung. Ini luar biasa episode ini. Alhamdulillah sudah satu garis nih. Sebentar. Sudah satu garis, waktu dulu panggilkan Dr. Salim. Siap kalau gitu. Terima kasih Mas. Bismillah. Assalamualaikum. Ada Mas Ari. Alhamdulillah. Luar biasa. Masya Allah. Terima kasih nih Ustaz untuk waktunya. Kita yang terima kasih nih. Ya sebelumnya Ustaz, ini saya ada sedikit cendera mata. Sebenarnya saya tuh meminta, ada satu perusahaan Quran ini meminta untuk cetakan khusus yang biasa dikasih pemimpin negara kepada delegasi negara lain gitu kan, untuk dipajang di rumah. Tapi pas saya mau kesini, lebih pantas saya kasih ke Ustadz aja Pak. Sebenarnya Ustadz sudah hafal semua Quran, saya nggak tahu saya mau poin apa. Terima kasih Mas Ari. Masya Allah. Alhamdulillah, syukron. Ya, Masya Allah. Dapat jadi Alhamdulillah. Al-Quran juga luar biasa. Mudah-mudahan bisa. Walaupun udah banyak ya, Ustadz ya. Mudah-mudahan akan jadi berikan syafaat kelak insyaallah di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Aduh. Ini buat Quran tahajud biasanya kan Ustaz. Insyaallah. Insyaallah. Waduh. Alhamdulillah. Udah, terima kasih untuk diterima nih Ustaz sini Ustaz. Saya yang terima kasih banyak. Ayo Mas Ari, kita lihat sambil jalan
Siap, Masya Saya Allah. tunjukkan majelis Selasa yang rutin Waduh. setiap Selasa malam. Nah, ini pengajian saya di sini. Oh, ini lokasinya, Masya Allah. Jadi ini lokasi dari kitab Nasha'ih Diniyah Masya Allah. wal Wasaya 5. Jadi nasihat-nasihat agama. Kitab yang cukup dikenal di masyarakat kita. Masyarakat tradisional sangat tahu kitab itu. Yang dikarang oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Itu rahimahullah. Itu yang saya jelaskan setiap Selasa. Oh, ini lokasinya nih ya. Jadi Lokasi. mungkin yang sering menyaksikan Habib juga di sini. Waduh, ini lokasi realnya di sini nih. sini. Masya Allah. Jadi sama rumah ini apa namanya untuk dakwah sama rumah tuh jadi nggak jauh ya? Ya, nempel aja. Nempel ya, nempel. Rumah tetang, ini rumah dempet, rumah komplek lah. Dan ini juga kalau untuk yang lain-lain ada acara-acara yang online bisa saya gunakan juga. Di sini semua. Oh, jadi kegiatan-kegiatan selain yang majelis Selasa juga ini ada kegiatan buat tapi kalau lagi online atau juga mungkin dapat undangan ceramah secara online juga di sini ya? Ya, di sini banyak yang di sini. Tapi ada juga nanti di atas, tapi kebanyakan di sini. Aduh, Masya Allah. Kita sekarang ke atas ya. Siap. Kita ke atas, pakai aja. Saudara. Ini kantor saya juga, sini ada gambar Palestina. Dan ini bendera Al-Ittihadul Alami di Ulama Muslimin. Waduh, International Union for Persatuan Umat Muslim. Berarti Habib sekarang menjabat sebagai ini wakil ketua saya. wakil ketua di dunia, Masya Allah. Ya, jadi di dunia itu wakilnya ada 4. Hah? Kalau ketuanya itu 1 dari Maroko, wakil ada 4. Pertama dari Sudan, kemudian dari Oman, Turki, Indonesia. Jadi wakil ketua para ulama di dunia, Ikatan ulama di dunia, salah satunya adalah Iya. Habib, orang Indonesia nih, Masya Allah, luar biasa. Waduh, pantesan aja guru-guru saya itu merekomend untuk ngobrol sama Habib nih, Masya Allah, karena Iya. mungkin, waduh, muatannya luar biasa sekali. Ini juga luar biasa nih Habib nih. Ya, ini gambar Masjidil Aqsa dan sekitarnya. Kalau ini pemilihannya sangat fair, karena dihadiri hampir 1.400 peserta dari seluruh dunia. Ya, masing-masing dikasih HP selama 30 detik mau milih siapa, ada kan calon-calon dari semua negara, ada semua. Semua calon dari negara ada. Ada Berarti calon. itu ada puluhan atau ratusan calon. Oh iya, tinggal dia milih mana. Itu. Ya, Mas Ari, kita udah di swab tadi dan negatif. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sekarang kita buka. Oh ya. Karena juga oksigen semakin berkurang. Iya benar. Berat juga. Aduh. Terutama yang tubuh-tubuh agak gemuk itu harus cepat-cepat dibuka deh. Takutnya ada ngos-ngosan nih. Saya persilakan Mas Siap, Ari. siap. Kita masuk ke ruangan. Ini ruangan apa nih, Beb? Ini ruangan podcast. Oh, podcast. Dan ini Waduh. Mas Ari yang pertama masuk ini. Masya Allah, Alhamdulillah. Luar biasa. Kita jadi minder nih, Bib nih. Waduh, keren banget nih studionya nih, Bib. Ini teman-teman cerita untuk, Masya Allah, Alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk ngobrol sama Habib di sini dan rupanya ini ruangan baru pertama kali dioperasikan nih. Waduh, kita kayaknya perlu mencontek nih ruangan ini. Aduh. Ini Habib ada proyeksi untuk buat podcast sendiri gitu. Ya, jadi memang rencana itu ada. Karena podcast ini kan buat orang santai juga. Dan ini pertama kali. Yang pertama kali podcast ini Mas Ari nih. Dan langsung suasana bercahaya kan ruangan. Karena ada lampu ya, Bib. Dan kalau dimatikan saya yakin cahaya muncul juga. Amin, amin, Masya Allah. Waduh, luar biasa. Ini jadi sebenarnya ketika zaman era pandemi kemudian semua beralih ke online, ternyata Habib juga dakwah juga tuh harus sesuai dengan zaman itu ya. Betul, jadi dakwah itu nggak boleh berhenti. Kenapa? Karena cahaya Islam, cahaya risalah Rasul dan cahaya dari Allah ini nggak akan berhenti. Sampai seluruh penduduk alam ini, titik manapun, jadi setiap titik di dunia ini ada sinar matahari, di situ akan sampai risalah Islam. Masya Allah. Kita bergabung maupun tidak bergabung. Olehnya itu jangan sampai ada seseorang tuh, wah kalau Islam nggak ada si Fulan, nggak perlu.
nggak perlu terus disandarkan Islam itu dengan sipulan. Ya, dan tidak perlu takut yang tidak mau bergabung. Udah, ini akan jalan dan akan semakin besar. Jadi ada kita atau tanpa kita, Jalan. insya Allah pasti akan Jalan terus. Masya Allah. Jadi yang bergabung itu, apalagi yang mendapatkan hidayah, bersyukur. Masya Allah. Kalau seseorang mendapatkan hidayah itu luar biasa. Itu karunia yang paling besar itu. Itu rezeki sebesar. Paling besar kan itu. Masya Allah. Waduh, ini saya diundang diberikan kesempatan untuk bisa berada di sini, sebuah kehormatan buat saya gitu. Karena secara nggak langsung sebenarnya nama Habib ini udah lumayan masyhur di circle saya gitu. Jadi ibaratnya ketika ada kesempatan ini, Masya Allah. Ini yang saya mungkin ingin tahu lebih banyak mengenai, karena kan saya dengar dari para guru-guru saya bahwa Habib adalah dosen beliau, guru saya, dosen saya, beliau ini bahkan beliau menjabat wakil ulama internasional, beliau aja wakilnya. Waduh, luar biasa. Ini berawal dari mana sih? Apakah berawal memang Habib sudah bercita-cita ingin menjadi seseorang pendakwah nasional atau internasional, atau memang didikan orang tua? Jadi kalau saya ditanya cita-cita saya, sejak kakek ini kan kalau datang, saya kan kelahiran kota Solo, tahun 1954. Jadi kota Solo kan terkenal banjir besar tuh, tahun 1965 itu sejarah, ya rumah kita kebanjiran. Kakek itu kalau datang dari Palu, Sulawesi Tengah itu, murid-murid itu orang daerah sana. Orang sana dan ke Solo saya jumpai, bahasa Arabnya itu luar biasa. Kan kakek susah, kakek nggak bisa bahasa Indonesia lancar. Tapi murid-murid itu berbahasa Arab dengan bagus dan sangat aktif dan seperti yang belajar di Timur Tengah lah, atau melebihi dari itu. Saya nggak bisa berbahasa Arab bagus, namanya sekolah umum kan. Walaupun pulang saya ke ITB, ke UI itu besar, tapi saya nggak berminat. Saya sejak kecil, saya inginkan berangkat. Nanti ibu mengatakan, ya itulah, tamat SD nanti kita berangkat, saya antar kamu. Benar, saya selesai SD, dulu kan masih semester pertama SMP, atau triwulan pertama lah bahasa dulu itu. Berangkat saya ke Sulawesi. Ke tempat kakek? Kakek, saya tinggal di sana. Ibu kadang-kadang mondar-mandir, sudah. Saya nggak pulang-pulang 4 tahun, langsung dari situ saya ke Madinah University. Jadi secara nggak langsung berarti Habib tuh dipondokin di tempat kakek gitu? Tempat kakek. Oh. Dipondokin memang keinginan saya sih. Karena melihat bagaimana. Iya, saya pikir ini orang-orang bukan keluarga, bukan milisi, kok pinter semuanya. Saya cucu nggak bisa bahasa Arab saya. Ananahdu hadi aja udah kita. Kalau ke sana berhenti juga. Masya Allah. Nah, terus saya ikut, itu. Jadi memang keinginan, bukan nggak ada keinginan mau jadi mubalik, nah, itu nggak ada. Yang penting saya mau sekolah lah. Awalnya hanya dengan hanya itu saja. Jadi nggak ada keinginan nanti mau jadi ini ABC. Ya saya ingin seperti beliau lah, itu aja. Kalau teman-teman juga tinggal di Palu mungkin paham yang dimaksud kakek beliau ini. Waduh, luar biasa. Kalau saya nyebut takut salah. Mungkin Habib bisa menjelaskan gitu, kakek Habib ini kan bisa dibilang, saya waktu ke Palu sampai kemudian satu tim Ustadz ini ngajak sowan ke tempat kakek antum. Saya mendampingi beliau 2 tahun. Usia saya masih sampai di sana pun mesti kan saya diterima sanawiyah. Enggak masuk SD lagi saya. Diulang lagi? Ulang dari SD kelas 4. Ya nggak apa-apa udah namanya. Karena dites-tes bahwa ini masih belum layak untuk di level sanawiyah, atau istilah di sana mu'allimin. Mu'allimin itu memang 6 tahun belajar. Ya diulang, enggak apa-apa udah. Belajar tapi dengan gigi, semangat. Dan saya membaca bagaimana beliau itu memang murabbi, mu'allim. Ada pada dirinya. Pertama, dia tidak boleh memecat murid karena nakalnya. Nggak boleh. Nggak boleh? Nggak boleh, jangan dipecat. Dia kesini nakal untuk diperbaiki. Oh gitu? Nah, tidak boleh memukul murid. Itu guru yang gagal mukul murid itu. Nggak boleh dipukul. Dan yang ketiga, tidak boleh dikeluarkan dari sekolah karena tidak bisa bayar SPP.
Itu tiga-tiganya sering terjadi itu. Justru malah tidak boleh dilakukan itu. Nggak boleh, tidak boleh dipukul. Murid itu nggak boleh dipukul, jangan. Itu guru yang nggak ngerti didik muridnya. Oh, jadi nggak bisa bicara dengan hati, akhirnya dengan fisik. Iya, jadi dengan santun, dengan. Jadi saya amati ini dan sangat halus. Dan dia merangkul murid dan merangkul guru juga. Kan kadang-kadang guru yang malas didekati, didatangi rumahnya, diberikan motivasi. Ya, dan semua santri itu anak dia semua. Coba. Saya cucu bersama mereka-mereka yang di pesantren sama. Artinya nggak dibedakan. Kalau udah di penghujung Ramadan kan banyak hadiah-hadiah ke pesantren kan. Mereka diberikan sarung capadi saat itu sama saya. Saya nggak ada di depan mereka itu, di kamu cucu saya kasih ini, nggak ada, sama. Dan memanggil murid-muridnya anak-anakku, coba. Masya Allah. Ya kalau dalam bahasa Arab, ya aulad, wahai anak-anakku. Dan saya dididik juga untuk menghormati guru-guru senior di sana, murid-murid dia langsung. Ketika saya duduk, datang murid dia senior, cium tangannya. Saya cium. Masya Allah. Arti hormati ilmu orang ini. Masya Allah. Jadi dia dididik kita bagaimana akhlak, bagaimana budi pekerti, bagaimana menghormati seseorang itu siapapun dia. Mau dia itu habaib, bukan habaib, orang daerah, orang harus dihormati. Jadi nggak boleh terus karena ini keturunan ini, nggak ada dia. Ilmu itu harus dihormati orang berilmu. Jadi nggak ada latar belakangnya apa, ekonominya bagaimana, sukunya apa, nggak ada. Dia punya ilmu, dia mengajar, ya itu penghormatan. Dan saya kan lihat betul. Masya Allah. Ya itu saya diperintahkan, ya saya lakukan. Dan setiap dia, artinya usia hampir mendekati 80 tahun, tidak punya mobil. Rumah yang kita tinggal itu semuanya wakaf. Semuanya wakaf? Wakaf nggak ada, dia tidak meninggalkan. Jadi nggak ada kepemilikan pribadi, nggak ada, semua hasil dari wakaf. Semua wakaf, dan ketika dia naik mobil usia hampir mendekati 80, ada masalah mungkin lebih dari jam 10, 11, dia keluar. Mobil Willys, mobil Amerika setir kiri itu nggak ada pintunya, dia hanya pegang aja jalan. Nanti kalau ada orang lewat, pasti dikasih salam. Masya Allah. Jadi memang itu yang saya banyak ambil, begini ya para pejuang-pejuang itu. Masya Allah. Wah, Nah, ini... itu. Jadi memang perjuangan itu luar biasa dan tidak pernah bersandar kecuali hanya sama Allah. Masya Allah. Sekolah saat itu sampai ratusan, 600, 700 cabang. Siapa yang biayai semua? Siapa yang biayai guru-guru? Tapi ya semuanya cukup, coba. Itu. Yang penting hidup ini juga kalau bahasa bersama, yang penting cukup kan? Iya, iya. Ya, itu. Yang penting cukup. Soalnya kadang-kadang punya banyak belum tentu cukup. Belum gitu. tentu cukup. Belum tentu ada rasa cukupnya gitu. Dan salah satu kunci cukup itu ya bersyukur. Ya bersyukur sama Allah, terima kasih. Ya, itulah hidup itu dimulai dengan bersyukur. Di pagi hari ketika bangun dan ditutup ketika tidur pun bersyukur. Hari ini lewat, istri saya sehat, anak-anak sehat. Kalau saran saya, bukalah kehidupan itu di pagi hari ketika bangun dengan bersyukur. Masya Allah. Apalagi kalau bisa dengan sujud. Berterima kasih masih diberikan peluang untuk beribadah di hari itu. Dan ditutup di malam hari sebelum tidur dengan sujud juga. Ini kalau kita bisa ambil banyak sekali ini daging semua yang boleh diutarakan sama kami baru saja. Jadi dari konsep bersyukur juga sangat luar biasa. Dari sini saya juga memandang bahwa ternyata menjadi seorang leader itu bukan sesuatu yang instan. Berarti ternyata jadi seorang leader itu harus dibina, dicetak dari sesuatu yang mungkin masih belum ada polanya gitu. Kemudian juga harus diberikan contoh. Jadi di sini banyak sekali hal yang mungkin terlewat, apalagi keluarga-keluarga muda seperti kita, Bib, yang mungkin masih minim ilmu gitu ya, yang semua zaman sekarang kepengennya instan, anak kepengen langsung pinter, anak kepengen langsung ini. Tapi ternyata Habib mengalami sebuah proses yang bisa dibilang ini proses nikmat ya, proses di mana mungkin pada saat anak-anak dulu ada ketidaknyamanan dia, bermain sekitar sekolah mungkin seperti itu, tapi
disinilah mungkin tantangan kita sebagai orang tua, sebagai ayah, bagaimana membuat marwah kita begitu dikagumi sama anak dan cucu kita, ini luar biasa sekali. Akhirnya mencetak pemimpin-pemimpin lain juga gitu, pemimpin baru, successor jadi ibaratnya. Nah, waktu di sana, waktu nyantri, Bib, pernah ada perasaan bosan nggak? Waktu di Palu atau di Waktu di Palu dulu. Waktu di Palu, saya nggak ada merasa bosan, bahkan semangat mau belajar itu tinggi sekali. Nah, ini menarik nih, karena nanti relate dengan keluarga saya kebetulan sedang mengalami ini. Sebelum sampai kepada posisi Habib menjadi seorang pemimpin, pemimpinnya nggak nanggung-nanggung gitu, Bib. Skala internasional, nasional, dan internasional, alhamdulillah sudah Habib lewati semua begitu. Ini kan sebuah proses yang bisa dibilang ya dari orang tua telah merintis akan memproyeksikan anak itu menjadi seorang apa. Ternyata orang tua dari awal memang sudah ada proyeksi itu, bahwa anak saya jadi seseorang itu, atau gimana, Bib? Ya mungkin orang tua punya saat itu mungkin melihat pendidikan saya di SD, kelihatannya nilai-nilai cukup bagus, peluang diterima di ITB besar, di UI besar, peluangnya besar sekali lah. Malah dikirim jadi santri. Tapi kan orang tua memahami keinginan anak itu kemana. Nah, dia apresiasi. Ya, kalau dia lihat sini peluang jadi dokter, jadi insinyur, jadi apa kan besar. Tapi saya nggak ingin ke situ. Saya inginnya ya ke pondok. Mau belajar. Memang ada keinginan, ada yang nyarankan ke Gontor, ke ini, tapi saya pikir saya mau tempat kakek lah di sana kan. Saya mencari keberkahan. Waduh, jadi sebenarnya kita bisa melihat bahwa santri itu ternyata juga bisa loh menjadi leader yang luar biasa. Beranjak dari Palu, kemudian Habib kemudian langsung ke Madinah. Ke Madinah, langsung ke Madinah, Masya Allah. Itu di mana, Habib, Madinahnya? Apa ada ngerasain cross culture, apa kemudian yang, atau justru udah seperti terkondisi dari pesantren ke sana kayak udah nggak? Ya, Madinah itu pasti tidak ada seorang pelajar, mahasiswa atau seorang muslim yang tidak tenang di kota itu. Bahkan sekarang jamaah haji itu kalau di Madinah ya lebih tenang. Terus tenang. Bulan puasa pun lain. Itu situasi dari dulu. Apalagi di zaman kami dulu. Di sana itu kalau jamaah haji sudah pulang, ya udah kita aja di Madinah. Nggak ada orang mau kerja di Madinah. Sebab yang mau bekerja di Madinah hanya gaji 150-200 rial sebulan. Di Jeddah, di Riyadh sudah 2.000, 4.000. Jadi memang nggak ada minat orang. Yang ada hanya orang etikaf sama pelajar. Bahkan sekarang jamaah haji itu kalau di Madinah, ya lebih tenang. Terus tenang. Bulan puasa pun lain. Itu situasi dari dulu. Apalagi di zaman kami dulu. Di sana itu kalau jamaah haji sudah pulang, ya udah kita aja di Madinah. Nggak ada orang mau kerja di Madinah. Sebab yang mau bekerja di Madinah hanya gaji 150-200 rial sebulan. Di Jeddah, di Riyadh sudah 2.000, 4.000. Jadi memang nggak ada minat orang. Yang ada hanya orang etikaf sama pelajar. Ada cerita apa di sana yang menarik selama di Madinah? Ya kalau semuanya sih menarik. Madinah itu semua menarik. Yang salah satu yang saya ceritakan tadi, kalau kita di musim panas kan kita nggak pulang. Selama 3 tahun tuh tetap nggak ada. Tiket tuh hanya 3 tahun sekali. Nah, kalau udah datang musim panas, kita sudah ngontrak di pinggir masjid. Karena nggak tahan di kampus. Kampus panas dengan nggak ada AC. Dulu kan nggak pakai AC, kipas saja. Nah, kalau udah musim panas kita tinggal di pinggir Masjid Nabawi, rumah-rumah kuno. Nah, rumah kuno itu musim panas dia dalam, karena seperti rumah dalam tanah liat. Iya. Musim panas jadi sejuk, musim dingin jadi hangat. Itu. Jadi kenapa dulu kuat-kuat mereka? Karena bangunan rumah itu dari tanah liat, campur dengan pelepah kurma. Itu berapa tahun Habib sana, Habib? Tinggal di Madinah? Iya. Saya tinggal di Madinah hampir kurang lebih 13 tahun. 13 tahun? Masya Allah. Aduh, hampir jadi warga sana tuh. S1, S2, S3 di Madinah. Jadi kepingin ngambil S2 di tempat lain, tapi ditakdirkan di Madinah lagi, ya udah. Masya Allah. Wah, pantas juga ya. Ibaratnya secara keilmuan ini ya mumpuni lah ya di Madinah ya. Padahal kita yang umroh mungkin, Habib ya, mungkin kita kalau umroh cuma berapa hari aja gitu. Sensasi Madinah ini luar biasa kan. Betul. Nggak ada tanah lain itu yang kita bisa ngerasa setenang itu gitu. Betul. Dan sekarang ini kalau kita ke Madinah kok bisa tenang, ini ada apa sih sebenarnya? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ditanyakan apa, ya itulah cahaya dari
keberkahan Rasul terasa sekali Madinah itu. Apalagi membangun masjid yang awal itu, yang di depan itu. Kan banyak orang-orang Turki dulu. Dan yang saya dengar tuh ketika mereka membangun tetap dalam kondisi menggunakan air wudhu. Batal, turun lagi, bangun lagi. Wudhu lagi, bangun lagi. Nah, mereka nggak batal. Terus yang pertama itu, cerita di zaman Turki itu. Masya Allah. Jadi kecintaan membangun Masjid Rasul itu terasa. Dibangun dengan cinta gitu ya. Dengan cinta, dengan bersih, dengan ini. Jadi memang karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali ke Indonesia berarti tahun berapa tuh? 86 ya. 86. Awal. 86. Nah, kemudian saya juga dengar bahwa Habib ini sempat menjadi dosen kalau nggak saya di Libya kalau nggak salah itu. Itu berapa tahun di sana? Saya jadi dosen 17 tahun. Lembaga Ilmu Islam dan Bahasa Arab ya. Yang di Jakarta ini 17 tahun saya mengajar. Sampai dapat tugas menjadi ambasador duta besar. Indonesia Arab Saudi. Memang duta besar ini istilahnya itu duta luar biasa dan berkuasa penuh. Nah itu namanya duta besar. Setelah itu kemudian Ustaz menjadi ambasador. Kemudian juga saya juga dengar juga bahwa semua juga masyarakat juga tahu bahwa Ustaz juga menjabat menjadi seorang menteri juga gitu. Yang saya juga pernah dengar bahwa ketika menjabat juga Ustaz tuh yang rela untuk tidur di rumah warga gitu kalau bertandang ke kampung gitu kan untuk apa namanya berbaur bersama warga gitu untuk saat berkunjung. Nah ini sebenarnya sebuah hal yang mungkin banyak yang baru melakukan sekarang gitu. Jadi ibaratnya sebenarnya Habib udah melaksanakan itu ketika tahun-tahun akhir 90-an nggak salah itu. Itu udah kalau sekarang bilangnya belusukan gitu, Habib. Itu idenya dari mana, Habib? Ya, jadi kita itu kan punya program bedah kampung. Bangun rumah-rumah yang tidak layak huni menjadi layak huni. Kalau tinggal di hotel, ini daerah hotelnya juga jauh dari daerah itu. Ya. Jadi kalau mau tinggal di hotel terus ke situ kan mondar mandirnya jauh. Dan yang buat saya yang paling penting adalah bagaimana kita mampu memberikan harapan pada masyarakat. Kita tinggal di situ itu uang hotelnya kita pakai untuk membangun biasa kalau di kampung kan nggak ada toiletnya kan nggak ada. Ya ke semak-semak, memang itu berat sekali. Ya, kecuali kalau tinggal di kepala desa, pasti rumahnya kan bagus. Iya. Tapi buat saya itu nggak menyelesaikan masalah. Jadi kita harus tinggal bersama masyarakat. Tinggal kita uang hotel kita buatkan kamar mandi, toilet, ya udah untuk mereka. Ya, memang buat saya itu yang paling penting. Sebab kalau sampai di semak-semak, ya berat. Takut nggak keluar-keluar kan. Masya Allah. Jadi ketika di situ kita tinggal, masyarakat merasa permasalahan mereka itu ada harapan bisa diselesaikan. Ya, jadi perhatian itu terasa kalau tinggal bersama mereka. Ya memang begitulah kondisi masyarakat kita. Senang mereka. Cuma ada satu cerita yang cukup saya sendiri kaget juga sih. Dari sini 150 kilo. Di daerah di desa yang namanya Desa Simpenan. Simpenan. Tapi ke situ tuh sulit sekali. Daerah mana itu? Jawa Barat. Jawa Barat. Ya, jadi ke sana itu ya mungkin kalau ada yang lihat saya naik motor itu. Iya, ada fotonya itu. Itu sulit sekali, lumpur semua. Kalau melenceng sedikit ya jurang. Oh, itu berat sekali. Itu 2 jam. Akses nggak ada akses jalan besar? Nggak ada, sudah itu aja. Ada. Berat itu, sudah itu paling berat. Sehingga ketika saya pulang itu, mereka mengatakan mudah-mudahan sampai selamat ke tujuan. Kan biasanya kan Pak Mensos nanti kapan-kapan mampir, nggak ada. Semoga selamat sampai tujuan. Sebab pulang nggak lewat situ, lewat jalan yang batu semua, hanya satu sepeda motor. Mungkin sejauh 7 kilo. Kalau jatuh pun dia jurang juga. Dan nggak bisa 2 motor lewat. 2 motor aja nggak bisa? Nggak bisa, satu-satu. Ya Allah, saya bilang, ya udah, memang bener. Nggak lewat tadi itu, lewat jalan itu. Ya Alhamdulillah semua. Kita kalau udah sampai nunggu rombongan berikutnya, mudah-mudahan semuanya selamat. Tapi ya mereka cukup profesional lah. Kok Habib mau melakukan hal itu tuh saat itu
Kenapa tuh, Beb? Sebabnya apa? Itu kan Iya. berarti kan sebenarnya untuk pada posisi Habib saat itu kan sebenarnya bisa suruh orang sana misalnya gitu. Kamu maju ke sana jalan gitu, tak kasih report gitu misalnya. Ini Habib sendiri turun ke sana bersama tim itu kenapa? Saya menikmati sendiri. Saya menikmati artinya bukan sesuatu yang ria apa. Saya seneng lah. Dulu belum ada sosmed BPI-nya kalau saat itu. Saya menikmati dalam arti ketika kita bermalam dengan orang yang miskin. Ya kita juga nggak bisa memberikan banyak dan tidak bisa membalik tangan selesai masalahnya. Saya hanya punya 10.000, 12.000 rumah untuk dibangun setiap tahun. Ini ada 2.300.000 rumah yang tidak layak huni di negeri ini. Ya kalau Mas Ari lihat rumahnya, ya kadang-kadang kita datang, anak-anak pun lari. Atapnya plastik, takut sama kita semua. Kenapa itu? Ya dia nggak pernah ketemu orang. Oh, terisolasi? Ya, Nggak ada akses? Akses ada, tapi mereka kan sedih atau apa, kehidupan saya nggak tahu. Pokoknya kita lihat kita ada yang lari juga. Ada yang rumah nenek-nenek, ketika saya masuk ya seperti kandang kambing, ya tinggal udah puluhan tahun. Artinya sungguh sangat tidak adil kita ini. Di masa mudanya mereka mungkin menanam di sawah-sawah, padi yang bungkuk, kemudian ditelantarkan di masa tuanya. Saya tanya, Nek kerja apa Nek? Ya serabutan Nak. Ya Allah. Tapi ucapan terima kasih itu muncul. Dan itu daerah dingin lagi, daerah Lembang sana. Sudah dibangunkan rumah, ya tetap dingin. Mana ranjangnya, mana selimutnya, uang akhirnya perlu dicarikan lagi. Jadi, padahal orang-orang semacam inilah yang menurut saya kalau mereka berdoa dia akan Dikabulkan. ya dikabulkan untuk bangsa dan negara juga. Masya Allah. Masa kita lupakan? Jadi itu yang membuat saya juga seneng lah mengunjungi mereka, ya tinggal, ya kapan lagi? Saya nggak bisa menyelesaikan semua masalah, juga punya keterbatasan. Tapi yang sekurang-kurangnya yang mau bersama kita tuh banyak kan. Ada tim pemasangan kaki palsu, ada yang untuk masang alat di telinga, yang mereka sendiri yang puluhan nggak pernah dengar terus dia senyum-senyum. Bagaimana kita nggak bahagia? Masya Allah. Bahagia dia baru sehidup baru bisa mendengar coba. Dia senyum-senyum bahagia sekali. Bagaimana kita nggak bahagia? Terus yang pagi ini yang jadi muncul kebersamaan dan masyarakat juga ikut bangun rumah. Ada ibu-ibu buat dapur umum. Ini kan potensi yang besar bangsa ini. Dan pasti anak-anak muda, Gen Z, milenial, semua juga mau bergerak. Ini menarik nih sebenarnya. Apa yang dilakukan Habib ini kan sepertinya sebuah hal yang dulu belum ada polanya, Habib. Datang ke tempat terpencil yang remote istilahnya. Sekarang mungkin dengan adanya sosmed akan dibunahkan gitu. Ada daerah seperti sana, yuk kita bantu. Mungkin sekarang lebih mudah nih teman-temannya. Nah, pada saat dulu tentunya juga ketika Habib menjalankan itu tentunya ada inspirasi kan. Mungkin ada sosok pemimpin mungkin yang menjadi panutan dari Habib yang membuat Habib memiliki inspirasi untuk melakukan hal itu. Ya, saya sih melihat pemimpin-pemimpin sebelumnya di Kementerian Sosial kan punya terobosan. Terobosan A, B, C. Saya pikir di zaman saya ini apa kira-kira yang bisa jadi apa namanya, ya kita mengukirlah sejarah. Ini juga hal yang sangat penting untuk melengkapi apa yang baik-baik sebelumnya. Ya saya katakan ya bedah kampung sudah. Bedah kampung jadi kadang-kadang 100 rumah, kadang-kadang 200 rumah. Ya, dan kebanyakan ya di daerah-daerah pedalaman, desa-desa. Ya saya sih menikmati dalam arti sarapan dengan mereka di pagi hari. Karena memang ada nikmat-nikmat seperti itu yang nggak bisa didapatkan di saya menikmati. hari-hari. Pernah kita di daerah Guci. Guci, kita meeting dengan masyarakat jam 11 malam. Terus gunung apa itu meletus kan? Meletus saat itu, erupsi. Terus saya tanya, ini gunung apa?
Pak itu Gunung Slamet ya, mudah-mudahan kita selamat semuanya. Insyaallah. Itu tahun berapa tuh? Itu tahun 2000 berapa? 12 kalau tidak salah. 2012 ya, Masya Tahun Allah. 11. Anak jalanan di Jakarta. Saya itu target saya pokoknya akhir 2011 tidak boleh ada anak-anak di jalanan. Ya memang banyak yang mengatakan nggak mungkin itu. Tapi saya katakan kalau membuat gol harus yang spektakuler. Gol itu yang harus tinggi. Masya Allah. Sebab kita dapatkan anak-anak usia 10, 11, 9 di jalan, anak perempuan, orang tuanya nggak mengizinkan, nggak dibukain pintu kalau nggak bawa uang. Ya sampai kita kumpulkan di teater mana itu yang di Taman Ismail Marzuki. Hah? Di tim. Tim Taman Ismail Marzuki. Jadi anak-anak ini nggak gampang mau dikumpulin, susah dikumpulin, takut nanti diambil dibawa sama dinas sosial. Saya bilang kita nonton Harry Potter. Ada nonton dari anak-anak suruh nonton, setelah itu kumpul diskusi. Tapi berani-berani mereka. Kalau dikumpulkan, ini ada ini, terus mereka suruh lihat Harry Potter. Kalau asal ada Taman Ismail Marzuki, ya kita nggak nonton. Tapi mereka setelah itu kumpul, kasih makan, diajak dialog, diskusi. Jadi sebenarnya mereka juga anak-anak yang saya ingin garis bawahi. Kalau melihat anak-anak yang dilihat itu anak-anak kita semua. Kalau tadi saya ceritakan ada nenek apa itu nenek kita semua. Ya. Jadi jangan dianggap ini orang lain. Semangat Empati langsung jadi hidup itu saat itu. hidup, itulah. Jadi harus menggambarkan ini anak kita sendiri. Jadi harus ada kasih sayang. Jangan sampai mereka terlantar. Ini kalau mereka umur 9, 10 di jalanan, anak perempuan, kan khawatir ada sesuatu untuk dirinya. Harus kita ini anak kita, harus kita selamatkan. Masya Allah. Tapi ada nggak sih Habib, sosok teladan menurut Habib sendiri, seorang tokoh pemimpin muslim yang ideal untuk kita copy gitu, secara mungkin dari waktu profesi Habib saat itu? Kalau saya sih dua saja ya. Kita kalau ingin seorang pemimpin ya, sebagai seorang muslim, saya ingin pemimpin itu yang takut sama Allah dan cinta dengan negeri ini. Sudah. Masya Allah. Kalau dia takut sama Allah dan dia cinta negeri ini, cinta seluruh isi negeri ini, apapun sukunya, apapun golongannya, apapun bangsanya, dan cinta orang tua di negeri ini, anak-anak, udah saya cukup. Saya nggak mau lagi yang, oh dia harus ini, enggak. Dia sama Allah takut, dan dia sayang dengan NKRI, sayang dengan anak-anak Indonesia, ibu-ibu Indonesia, siapapun. Buat saya cukup. Jadi udah, maksudnya sudah cukup dengan dunianya, jadi udah serve lebih banyak serve untuk masyarakat atau juga mungkin mengabdi. Nah, ini ada satu ungkapan Habib, nggak tahu mungkin apakah Habib setuju atau nggak, kalau menjadi seorang pemimpin atau juga mungkin bisa dibilang yang dipercayakan oleh orang banyak itu, berarti menempatkan satu kaki di surga, satu kaki di neraka. Apa benar itu Habib? Iya, memang kalau hakim begitu. Ya pasti pemimpin juga sangat berat juga, ya, hampir mirip, bahkan lebih dari itu kan. Ya, kalau pemimpin yang tidak adil, tidak jujur, yang zalim, bisa semua kakinya ke sana, udah nggak ada surga lagi kalau begitu. Bisa lebih condong kemana gitu ya? Tapi buat saya sih yang penting juga sebagai seorang pemimpin itu inner circle yang sehat, inner circle yang bagus, inner circle itu yang penting juga. Walaupun dia kadang-kadang bagus, tapi kalau inner circle-nya jelek ya bahaya Balik juga. lagi. Nah, ini ada yang unik juga Habib, ketika Habib menjalankan menjabat gitu ya, banyak yang Habib contohkan gitu, seperti halnya kakek Habib kepada Habib gitu. Habib juga mencontohkan sebagai seorang pemimpin, leadership, kemudian langsung turun ke masyarakat gitu. Tapi ada satu berita yang saya sempat berita juga ketika berulas mengenai Habib, bahwa Habib sendiri mencontohkan untuk menyerahkan diri ke polisi. Ini ceritanya bagaimana Habib? Maksudnya mencontohkan menyerahkan diri ke polisi. Ini fotonya nih Habib. Ceritanya bagaimana Habib? Kalau zaman sekarang mungkin udah digoreng aneh-aneh nih Habib ya, menyerahkan diri. Iya, jadi memang itu waktu itu ya kita apa adanya, mobil kita nomor 32, artinya mobil Menteri Sosial. Saat itu kita ada sidang kabinet. Memang kalau ikut jalur biasa udah ketinggalan ke macet. Ya, dan kita juga punya ajudan yang ya juga dari kepolisian juga, bukan ajudan yang dia tahulah. Dia terus langsung dia perintahkan ke situ, ya saya ikut aja lah. Tapi kenyataannya tetap melanggar aturan, karena jalur busway itu ya untuk bus, ya orang nggak mengira, apalagi ada yang moto, ada yang nyebarkan. Akhirnya juga
muncul juga di media sosial, di media mainstream. Saat itu kan tidak ada media sosial. Saya katakan sama ajudan, saya akan ke kantor polisi. Kita salah, udah alasan apapun nggak bisa diterima. Oh, Habib sendiri yang kepengen Ya, kantor saya polisi? bilang gitu, wartawan banyak. Ya sudah, di sana kenakan sanksi, ya selesai. Jadi memang alasan apapun juga nggak dibenarkan. Sehingga berikutnya kalau macet, saya sudah nggak lagi menggunakan mobil, saya naik sepeda motor. Habib nyetir sendiri motor? Bonceng lah. Oh gitu ya. Apalagi saya udah banyak ojek online juga. Enggak, belum ada. Oh saat itu belum ada? Belum. Artinya ada sepeda motor yang memang ada lah. Ready gitu ya. Ada sepeda motor yang kita sewa di jalan itu ada kan. Oh ojek-ojek biasa gitu. Ojek, bukan online. Jadi Habib saat itu menjabat sebagai Menteri Sosial tapi naik ojek. Iya naik, karena nggak ada pilihan, kita stuck. Menarik tuh. Iya. Seperti halnya waktu Habib ke Jawa Barat itu naik ojek lokal juga begitu. Itu bagi Habib nggak mencederai posisi sebagai pejabat negara? Saya nggak ada, artinya nggak ada beban yang begitu-begitu untuk saya. Jadi memang sejak kecil udah terbiasa lah saya. Terbiasa dengan ya nggak ada terus kalau sudah jadi menteri harus dihormati orang. Kadang-kadang kalau macet sendiri saya malu, apalagi kalau dikawal polisi. Saya pribadi itu kalau macet dikawal polisi, kan masyarakat lihat siapa yang bawa mobil itu. Yeah. Nah, saya biasanya menyembunyikan diri di blok kursi belakang, sudah nggak mau kelihatan aja, malu. Malu, artinya untuk apa ini kita sampai menyakiti hati orang kan? Ya, tapi kadang-kadang nggak ada pilihan. Ya, tetapi orang tetap perasaan nggak sukanya itu pasti ada, digeser sana sini itu. Tapi itulah nggak ada pilihan. Tapi secara batin saya tidak menampakkan wajah saya lagi, udah mendingan saya di bawah kursi sembunyi aja. Insyaallah. Karena nggak enak, perasaan nggak enak itu ada. Walaupun mungkin sebagian memaklumi, tapi mungkin sebagian besar nggak suka. Masya Allah. Ya, itu memang kehidupan dengan jabatan itu ya ada plus minus. Ada plus minus ya, Pak. Ya kelihatannya minusnya lebih banyak. Kalau udah di jalan-jalan, Bang. Nah, bicara mengenai pemimpin nih, Bib, ini menarik, Bib. Apalagi kita tahu bahwa Habib ini selain pernah menjabat seorang menteri, jadi dosen juga, di rumah tentunya juga sebagai kepala rumah tangga juga gitu. Saya juga dengar bahwa kan Habib juga menjabat menjadi salah satu wakil ketua ulama sedunia. Ini kan ulama ya, ibaratnya bisa dibilang kita tuh satu institusi besar yang membawahi para guru-guru besar gitu. Ya. Nah, melihat apa yang terjadi dengan dunia Islam sekarang ini, seperti apa kalau pandangan Habib sendiri? Ya memang umat Islam ini harus bersatu. Harus bersatu, apalagi kita bangsa yang besar, Indonesia. Saya melihat sih seluruh dunia ini menantikan bangkitnya umat Islam di Indonesia. Ya, pasti pemerintah Indonesia harus tampil di bidang itu. Saya ketika dalam acara-acara internasional, saya selalu penampilan NKRI. Saya nggak pernah lepas peci hitam. Ya, tidak pernah saya melepaskan dalam acara Ikatan Ulama Dunia, acara besar mereka, muktamarnya. Mungkin kalau Mas Eri melihat saya berpidato saat itu, ya saya pakaian saya. Nah ini. Oh, ini di Turki ya? Ini di Turki, ini sebelum pemilihan. Saya menceritakan, saya pidato saya itu kaitan dengan bagaimana saya tinggal dari negeri yang, ya saya ceritakan alam kita, menuju ke Turki, terus nah itu. Ini tahun berapa ini, Bib? Ini tahun, seingat saya 2018 ya. 2018 ya? Atau 17 atau 18. Jadi saya selalu hadir dalam posisi, nggak ada saya menggunakan pakaian kecuali pakaian ini. Sebab ini, ya bangsa lain kan dengan identitas mereka. Kalau saya merubah posisi, nggak dikenal Indonesia. Iya. Saya harus pakai ini. Simbolisasinya membanggakan juga, jadi bahwa wakilnya itu orang Indonesia gitu. Jadi kita pikir ya, hanya untuk kalangan pemimpinnya dari dunia Arab aja gitu ya. Masya Allah. Tapi sebenarnya kesulitan terbesar apa sebagai wakil ulama tentunya gitu? Paham bahwa banyak sekali kesulitan yang dihadapi para umat muslim, bahwa sekarang ini kan kalau di dalam dunia media, apalagi anak muda ini, bahwa
sebuah wave Islamofobia ini besar, Bib. Maksudnya masuk ke dalam lininya bukan hanya lini-lini politik saja gitu. Dalam kehidupan sehari-hari pun seperti itu misalnya, atau juga mungkin dalam dunia media atau juga entertainment, itu semuanya ada selalu sisipan-sisipan sesuatu yang bisa dibilang mungkin agak sedikit miring pandangan mengenai Islam gitu. Nah, padahal sekarang ini bahwa secara hikmahnya pertumbuhan umat Islam ini terbesar di dunia sekarang. Hampir 2 miliar masyarakat dunia ini adalah Muslim gitu, dan pertumbuhan market syariah ini besar juga, dan Indonesia merupakan negara terbesar di sana gitu, yang memiliki Muslim terbesar gitu. Kalau nggak salah 13,7% Muslim dunia itu ada di Indonesia. Kita tuh Indonesia tinggal di tengah pasar sebenarnya, cuma nggak ada jadi pemain, pembeli semua gini. Nah, pandangan Habib tuh gimana? Bagaimana caranya nih para anak muda sekarang nih melihat, ayo kita jadi pemain gitu, Habib. Apa sih yang kurang dari kita, Bib? Orangnya banyak, komunitasnya banyak, girohnya sedang naik. Kok kita nggak bisa menjadi satu gitu, Bib? Jadi kalau saya ditanya, saya sudah menyarankan ketika saya menjadi ambasador. Banyak lembaga-lembaga dunia yang dimiliki oleh umat Islam kita tidak punya posisi yang strategis. Di negara manapun? Contoh ini, OKI, Organisasi Konferensi Islam. Yang semua negara Muslim di sana, dan kantor pusatnya di Jeddah. Kita kalau mengirim ya dalam level mungkin eselon 3. Tidak pernah kita rebut sekjennya, apalagi ketuanya ya, sekjen aja. Sekjen itu nggak pernah Indonesia, yang dapat Turki, yang dapat negara ini, yang dapat ini. Kenapa? Karena yang kita kirim adalah levelnya juga rendah. Kita nggak pernah mengirim mantan ambasador kita. Kita tidak pernah mengirim mantan menteri kita. Atau level yang tinggi lah saya bilang ini harus, kalau kita memiliki atau merebut, ini harus direbut. Bangsa besar ini kita ini, SDM kita banyak yang bagus-bagus. Ketika kita rebut pasar ini, kita kuasai nanti. Kita kan pasar dunia Islam ini kan besar sekali. Memang di Afrikanya, di Asia Tengahnya, di Timur Tengahnya, di mana banyak. Sehingga kita hanya bermain di negeri kita, akhirnya malah jadi. Saya yakin SDM kita bagus-bagus sekali. Di samping juga kita tunjukkan, kita ini bangsa besar. Kita ini adalah saudara kalian yang tertua, itu Indonesia yang paling besar. Masya Allah. Ya. Jadi mereka itu menantikan kita itu sendiri. Akhlak kita udah cukup. Kalau saya ditanya negeri ini layak untuk menjadi pemimpin dunia Islam. Apa aja poinnya yang poinnya umpamanya dari segi SDM kita, jumlah penduduk besar hampir 300 juta. Ini power, satu kekuatan. Alam yang Allah berikan. Alam kita ini terlindungi dari topan alam, paling puting beliung ada, tapi yang besar-besar nggak ada. Hong Kong kena Jepang, kita aman. Ya namanya gempa bumi sudahlah, itu semua ada hikmatnya. Alam kita, kekayaan alam kita, SDM kita, akhlak kita luar biasa. Coba tanya sama yang haji. Indonesia 2 jempol nggak ada, 2. Iya. Kalau jempol kaki bisa diangkat 4 gitu. Dan dia lihat, dia pasti yang dilihat wajah-wajah Indonesia masih alal fitrah kan, masih lugu, masih lucu. Gitu. Dan kalau duduk di depan warga kita, nggak ada yang protes. Coba kalau di belakang dia Mesir atau Turki, pasti ribut. Kalau dia lihat Indonesia duduk, Afrika sekali duduk 3 itu nggak kelihatan warga kita, ketutupan. Nggak ribut juga kita. Iya. Ya kan? Paling paling kita bisik-bisik, ini jin apa ini. Bapak ngomong-ngomong seperti nerimo aja gitu ya. Dan pasti berbisik kan, sebagian nggak pernah lihat model Nigeria yang hitam besar, kan nggak pernah. Ya, tapi di hatinya kan jangan-jangan ini jin. Tapi kalau malaikat enggak sih. Oh, itu pengaruh juga ya. Iya, kita paling begitu, dan nggak mau ribut di Masjidil Haram. Ya Allah, apalagi sudah nangis. Sabar, terlalu sabar atau terlalu baik atau baik ya. Artinya itu akhlak itu yang layak jadi pemimpin. Dan ibu-ibu saya dengar cerita juga. Kalau udah orang Pakistan dia nangis, ya sudah,
Walaupun konsekuensinya udah berjam-jam nunggu, sujudnya nggak karuan, tapi nggak pernah ribut. Artinya sentuhan kepekaan hati besar. Ini layak jadi pemimpin. Kelemahan kita apa? Kelemahan kita adalah nafsi. Nafsi. Yang kedua adalah kelemahan kita tidak siap untuk terdepan. Maunya jadi makmum aja. Iya. Kecuali pilkada. Semua mau maju. Kalau pilkada semua siap. Iya, benar, Tapi kalau sudah jadi imam masjid, Benar. Kalau lagi pemilihan semuanya berpeci. Pasti pakai Tapi surban lagi. kebijakannya bukan kebijakan berpeci gitu. Nah, itulah pakai surban lagi. Aduh, menarik deh. Jadi punya peluang besar. Saya berharap ya memang sesuai dengan jumlah penduduk. Ya. Tapi tadi kelemahan tadi ada. Kalau kelemahan itu yang muncul, ya sudah kita terus ke belakang. Sayang. Ada juga nggak sih, Bib, pengaruhnya banyak sekali. Di Indonesia ini banyak umat Islam banyak. Tapi memang berbeda-beda pengajian kadang-kadang. Dan kadang-kadang ada sedikit perbedaan sana sini yang mungkin ibaratnya persamaannya banyak, perbedaannya sedikit. Kadang-kadang perbedaan itu yang diulas-ulas gitu, Bib. Nah, kalau atau semestinya kayak kita perbedaannya banyak, persamaan sedikit, kita kuatin di persamaannya itu untuk bisa bersatu. Nah, dari perbedaan-perbedaan tersebut kadang membuat kita untuk gengsi untuk bermingle atau juga bersama dengan yang mungkin beda dalam sisi lain, tapi sebenarnya sama, kita satu akidah misalnya seperti itu. Itu gimana, Bib? Ada pengaruhnya nggak untuk persatuan ini, Bib? Sangat. Mestinya kita itu jangankan hanya beda. Kalau beda masalah furu sebagai seorang umat Islam, mesti udah selesai. Nggak boleh dibicarakan lagi. Sederhana sih logikanya, filosofinya. Contoh pohonnya ada pohon dengan banyak ranting. Jangan direbut satu ranting, kan banyak rantingnya. Tapi yang di tengah ini, batang pohon kita berpeluk. Itulah syahadatain kita. Masya Allah. Kalau ranting, ya udah di ranting ini sini. Tapi kumpul di satu ranting, ya pasti patah. Yang kesian tuh yang jatuh pertama, kurus kena yang gemuk, wassalam. Jadi yang utama kita berpegang sama yang besar Yang itu, Ya yang itu Allah. tinggal milih sini, semuanya indah. Apalagi ada di situ ada buahnya, ada ya sudah. Saling berbagi, selesai. Kalau menurut saya dengan seluruh komponen anak bangsa, beda agama, beda suku, kita cari titik temu. Oh di sini hanya 5%, ya udahlah. Kita jaga negeri kita ini. Kita jaga negara kita ini, kita saling tolong-menolong, kita saling memerangi yang namanya narkoba, kita saling memerangi korupsi. Udah ada titik, hanya 10 poin, sudah. Ya, Masya Allah. Atau kalau dalam kita Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang 45, NKRI, udah dijaga, ditambah dengan yang lain-lain, selesai. Masya Allah. Waduh, sebenarnya andai semua memiliki visi yang seperti Habib katakan barusan nih, adem sebenarnya, karena semua saling menghormati semestinya ya. Ya betul, jadi nggak perlu semua diselesaikan dengan emosi. Kalau sederhana suami istri, ada nggak yang cocok 100%? Nggak ada. Nggak ada kan? Tapi hidupnya Tetap bisa hidup bareng. cukup. Bahkan saya melihat, ya saya tidak melihat langsung tapi mendengar, suami istri itu kalau ribut, gempa 5-6 skala Richter di rumahnya. Artinya piring-piring berterbangan, lemari jatuh. Tapi anak cicit sampai terus bertahan rumah tangga. Tapi kalau namanya gempa kan hanya 2-3 menit. Setelah itu kan tenang. Ya, rumah tangga jalan. Setelah itu ya piring-piring dibeliin baru. Tidak ada masalah. Jadi pasti ada perbedaan. Tapi ya kita sabar, satu mengalah. Apalagi dalam negara yang begini besar. Yang benci ketika didatangi bangsa kita, ya selesai. Ya nggak perlu, nggak sulit lah, apalagi masyarakat kita ini. Saya melihatnya, saya tidak terlalu memuji-muji, tapi kalau saya bandingkan dengan masyarakat di Afrika Utara, di beberapa tempat, ini masyarakat langka di dunia, saya katakan. Iya. Menerima, sabar, sudah kena gempa bumi, masih dikumpulkan puing-puing, masih mengatakan untung masih ada tersisa. Masya Allah. Ini langka, kenapa nggak diberikan apresiasi? Artinya diberikan harapan bahwa ke depan tuh ada secercah cahaya. Ada ini. Mereka udah bahagia.
Ya, Masya dia tahu walaupun sulit, oh ya, perhatian itu yang penting dari pemerintah dan dari siapapun. Ada perhatian, nggak berbohong, jujur, ini udah senang mereka. Ya kita sekali lagi berharap mudah-mudahan ke depan semakin bagus lah. Negeri kita semakin juga muncul ya, dan diperhitungkan oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Waduh, mudah-mudahan. Kelihatannya Mas Ari ke depan nih, insya Allah kita doakan. Waduh, saya masih butuh berilmu banyak nih sama Habib nih, waduh. Masih muda-muda. Belum apa namanya siap untuk dengan tanggung jawab yang diemban seperti Habib ini kan dengan dasar ilmu yang sangat kuat gitu. Jadi saya rasa bahwa waduh, semestinya andaikan Indonesia memiliki pemimpin-pemimpin yang paham mengenai agamanya dan juga seperti Habib bilang tadi takut sama Allah, ini itu dasar utama menurut saya. Oh ini sekedar wacana, ini cerita saya waktu di Kementerian Sosial, ini saya hadiahkan. Waduh, jazakallah khair nih. ini. Masya Allah. Waktu cerita-cerita. Wah, ini waktu zaman Habib belusukan ini berarti ya? Ya, ini salah satu di Papua itu. Ini Papua ini ya? Yang di itu Nah, di ini. Papua itu gambar itu. Ini tahun berapa nih, Habib? 2012. Saya udah seperti orang Papua juga penampilan. Iya. Ini Sudah juga. punya sahib itu saya orang Papua. Jadi teman akrab saya itu saat itu orang Papua itu. Waduh. Udah ada burung cendrawasih. Jadi kelihatan saya udah bisa terbang itu dari situ. Ini berarti Ustadz naik nih ke atas? Oh iya, naik sampai di atas ada 3 rumah itu. Masya Rumah, Allah. wah tinggi sekali. Kalau yang ini di mana? Itu di salah satu Baduy ya. Baduy ya? Oh Baduy dalam jadi Baduy. Oh, ini sepertinya pas Ustadz masih Menteri Sosial nih kayaknya. Iya semua Menteri Sosial. Waduh, Masya Allah. Iya. Ini langsung turun ke jalan. Ini asal muasal belusukan ini, Masya Allah. Waduh, jazakallah khair Ustadz waktunya. Masya Allah, hari ini saya dapat nikmat ilmu yang luar biasa ini. Satu, saya juga bersyukur bisa langsung bertemu sama Habib langsung di sini dan juga mendengarkan bagaimana kisah leadership yang ditularkan dari sang kakek, kemudian juga Habib menjadi pemimpin juga kemudian dalam skala nasional dan internasional, dan juga banyak nasihat yang mendapatkan hari ini, banyak hikmah dan juga kita dapatkan. Mudah-mudahan juga pemirsa teman-teman semuanya juga bisa mengambil ilmu yang sama. Ini Masya Allah, beruntung kita bertemu dengan Habib kita ini, dan seperti kita tahu bahwa apa yang sudah kita yang belum kita lewati, beliau sudah melewati, jadi apalagi yang mau dicari. Tadi Habib tetap masih mengajarkan untuk tetap bersyukur nih. Padahal semua udah pernah dilewatin, bersyukur aja nggak kurang-kurang, Masya Allah. Dan sedikit mereka yang bersyukur. Salam untuk keluarga Mas Aris, untuk keluarga, untuk anak-anak. Kita doakan semakin bahagia rumah tangga. Amin. Anak-anak soleh-solehan. Amin. Fatir, Aisyah, Amin. Yusuf. Masya Allah, Masya Allah. Apa, Masya Allah. Nama-nama yang sangat indah. Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan kita juga didoakan. Amin. Ketika tahajud, kita puasa. Amin, Habib. Masya Allah. Terima kasih. Waduh, ini juga teman-teman semua, sekaligus kita perkenalkan channel dari Habib. Ya, nama channelnya apa, Habib? Biar diperkenalkan ke masyarakat. Dr. Salim. Dr. Salim Talk. Waduh, ya, jangan lupa langsung aja search dan juga di subscribe. Yang pasti insya Allah banyak ilmu-ilmu yang akan ditularkan kepada teman-teman semuanya. Insyaallah. Waduh, terima kasih, Habib. Kayaknya kita mesti tutup nih. Perbincangan kita hari ini. Mudah-mudahan ini akan menjadi awal dari teman-teman semua untuk mengetahui lebih banyak ilmu-ilmu dari Habib, apalagi mungkin teman-teman muda nih. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Waduh, saya malu, Habib. Subhanakallah wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.